pagi Ibu Mega. Pagi Bu, ya. Apa kabar Bu? Baik Bu, ya. Luar biasa ceria ya Bu ya. Syukur kalau ceria. Yalah. Begini Bu, kan beberapa waktu yang lalu kan kita sudah menyepakati bahwa hari ini kita akan melakukan observasi di kelas Ibu. Iya Bu, ya. Jadi saya ingin memastikan Ibu siap kan Bu? Siap Ibu. Oke. Jadi sebelum mulai ke kelas kan sambil menunggu bel, saya ingin ngobrol dengan Ibu Mega sebentar. Saya ingin tahu Bu, nanti tujuan pembelajaran untuk pembelajaran observasi hari ini apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran untuk hari ini di kelas 10 Ibu, pertama itu memahami klasifikasi dan lingkup industri di bidang agroteknologi hasil pertanian. Kemudian Ibu memahami perencanaan produksi di industri pengolahan hasil pertanian dan penerapan K3LH. Wah, berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya, benar. Dan ini di kelas 10 APHP. Oke. Ya. Jadi Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa-apa saja Bu melalui pembelajaran ini? Iya, area pengembangan yang hendak saya capai itu Bu, pertama itu menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid. Ya. Kemudian Ibu memandu proses pembelajaran yang efektif. Ya. Dan yang terakhir itu melaksanakan umpan balik proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Mulai dari pembelajaran yang nyaman bagi murid, proses pembelajaran yang efektif, sampai nanti ke kegiatan refleksi ya. Oke, mantap sekali itu Bu. Jadi apa nih strategi yang Ibu siapkan supaya target Ibu tercapai, tujuan pembelajaran juga tercapai? Apa saja yang sudah Ibu persiapkan nih? Strategi yang saya siapkan untuk hari ini itu ya Bu ya. Pertama itu membuat kesepakatan kelas. Yang kedua mengatur posisi duduk siswa saling berhadapan. Kemudian Ibu menyajikan materi dalam bentuk PowerPoint. Kemudian meminta siswa bekerja dan berdiskusi secara aktif di dalam kelompok. Kemudian Ibu yang terakhir meminta murid memberikan refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Wah, luar biasa strategi yang Ibu Mega siapkan ya Bu ya. Dari membuat kesepakatan kelas, mengatur posisi duduk, penyajian materi yang menarik, kemudian diskusi yang interaktif, sampai akhirnya nanti berarti di akhir pembelajaran ada kegiatan refleksi ya Bu ya. Wah, pasti luar biasa ini, saya jadi gak sabar. Kebetulan bel sudah bunyi, boleh kita langsung masuk Bu untuk observasi? Ya, silakan Bu. Ya, Kita masuk. Selamat siang semuanya. Siap, Bu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih buat semuanya ya. Kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan mulai dengan doa. Yuk, mari kita pimpin doa kita. Satu orang di depan. Silakan duduk. Kita satukan hati kita, mari kita sampaikan doa. Kembalikan konsep suci Bapa di mana kesepakatan Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang dapat sendiri. Sebentar saja mulai proses saja. Oke. Kita cek absen dulu ya, siapa yang tidak hadir ya. Cek absen. Oke, Agnes Manalu. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Anita Maria Senturi. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Destia Hakina Namaban. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Asia Feriana Penjetan. Hadir, Bu. Febriana Sigalinggi. Hadir, Bu. Oke, Helen Maria Senturi. Hadir, Bu. Kita ya, kemarin kita bicara tentang usaha dari industri di agri teknologi ini ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang klasifikasi dan lingkup industri di bidang Agroteknologi dan pengolahan hasil pertanian. Iya, ada tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Yuk, apa aja tujuan hari ini? 1. Peserta didik mampu menunjukkan industri dan lingkup usaha pengolahan hasil pertanian. 2. Peserta didik dapat
diskusi seperti yang sudah Ibu bagikan kemarin kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Nah, oke. Setelah materi kita masuk ke dalam diskusi kelompok ya. Setelah yang Ibu bagikan kemarin ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, diskusinya itu tentang kegiatan kita tentang klasifikasi lingkup industrinya ya Nak ya. Oh, maksudnya dijelaskan dulu ya. Oke, di sini ada namanya nama industri. Ini lakukan berkelompok. Ini misal ya, nanti kalian lanjutkan. Ini adalah contoh. Oke, misalnya Ibu buat PT Jengkolat. Sudah? PT Jengkolat ini menghasilkan produk namanya jengkol ya. Nah, dari jenis produknya kita lihat dulu deh lingkup industrinya dari sini. Keterangannya ada A sampai F. Lihat, mengolah hasil pertanian sebagai bahan pangan pokok. Keripik jengkol bahan pangan pokok kah? Tidak ya. Oke, mengolah hasil pertanian tanaman hortikultura seperti buah dan sayuran menjadi berbagai bahan pangan atau makanan. Termasukkah keripik jengkol ke dalam yang B? Termasuk. Ya, kalau termasuk dia cek di sana ya seperti ini ya. Oke? Perlukah kita cari bisa bekerja? Bisa. Silakan bekerja. Ya, diskusi dimulai ya. Yang bekerja semuanya bekerja ini kan? Ya, Bu. Ini tim berapa? 1. Ya, ini tim berapa Nakku? Tim 2 ya. Siapa tentuannya? Kamu ya, lanjut ya. Oke, ini tim berapa? 3. Tim 3. Tim 3 notulennya si oh hewan. Oke, yang lainnya diskusi. Kerjakan ya Nak, sesuai di gambar ya. Sesuai di papan tulis. Oke. Mananya oke. Sudah? Ada sampah. Siapa yang buat sampah ini? Iya, Susma, saya akan membuatnya. Jangan nanti sekarang. Ayo, buang ke keluar. Siapa? Untuk pelajaran kita tentang klasifikasi industri. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, Ibu mau ada refleksi dari anak-anak semuanya. Ya, ada yang bisa kasih refleksi untuk hari ini? Saya jadi paham industri. Oke, ada lagi yang lain? Saya Bu, saya merasa senang dengan pembelajaran hari ini karena pembelajaran hari ini menggunakan PowerPoint. PowerPoint ya, suka ya? Saya Bu. Oke. Nah, doa dulu. Siapa? Doa dulu.
kegiatan ini sehingga di hari Jumat kemarin saya sudah bisa mengobservasi Ibu pembelajaran Ibu di kelas. Terima kasih ya Bu ya. Jadi kan begini Bu, kemarin kan sebelum observasi kita sudah ada percakapan juga, pra-observasi. Jadi Ibu sudah menyatakan tujuan Ibu di pembelajaran itu apa gitu ya. Jadi sekarang kalau boleh saya meminta Ibu melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Jadi kan observasi sudah selesai. Jadi silakanlah Ibu Mega merefleksi kegiatan pembelajaran Ibu kemarin di kelas. Menurut Ibu bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu seperti itu? Saat observasi langsung ya Bu ya. Iya. Saya sedikit gugup ya Bu ya. Oh iya. Tapi tidak melupakan hal-hal yang langkah-langkah yang ada di pembelajaran RPP. Iya. Dan saya rasakan tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Tapi pelaksanaan dalam diskusi itu nggak maksimal karena Gitu ya. Jadi artinya walaupun Ibu Mega sedikit gugup mungkin karena ada saya di kelas ya kan, tapi tetap ini ya Bu ya, langkah-langkah yang tercantum di RPP tetap berjalan ya Bu ya. Terus juga menurut Ibu tujuan pembelajaran tercapai ya Bu ya. Baik Bu. Saya akan coba juga berikan refleksi dari saya saat mengobservasi Ibu apa yang saya lihat di kelas Bu. Itu menurut saya pembelajaran di kelas Ibu sudah berjalan dengan sangat baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kemarin kan ada RPP Ibu serahkan ke saya. Yang Ibu lakukan di kelas itu sudah benar-benar sesuai dengan RPP Ibu, ya. Kemudian juga sesuai dengan strategi yang Ibu rencanakan di depannya, Ibu sudah menyajikan pembelajaran dengan menarik. Itu yang pertama saya lihat karena Ibu menyajikan materi Ibu kan dalam PowerPoint ya. Kemudian colorful istilahnya, warna-warni di PowerPoint-nya. Kemudian juga sesuai dengan tujuan Ibu di awal ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ada Ibu buat ice breaking kemarin ya Bu ya. Itu mengenai apa kemarin ice breakingnya? tentang lawan kata. Lawan kata panjang pendek. Oh iya, jadi melatih apa ya Bu ya, konsentrasi ya Bu ya. Iya, jadi itu sangat bagus sekali Bu. Jadi yang saya lihat waktu Ibu melakukan ice breaking itu siswa sangat ceria, mereka bersemangat ya. Kemudian juga selama pembelajaran Ibu juga kelihatan sangat bersemangat membimbing siswa pada saat diskusi juga itu bagus sekali saya lihat Ibu membantunya. Jadi mudah-mudahan kedepannya semakin baik ya Bu ya. Oke. Jadi Ibu ini kan sudah dilaksanakan dan Ibu sudah merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira rencana tindak lanjut Ibu ke depan apa? Karena sebenarnya sudah secara umum sudah baik ya Bu ya. Tapi pasti ada Ibu meningkatkan yang mana. Ke depan saya akan berusaha proses diskusi yang berjalan di kelas itu lebih maksimal ya. Dimana semua siswa itu berperan aktif dalam diskusi dan sebisa mungkin harus sampai pada proses presentasi. Itu sudah sekali itu karena memang kemarin sepertinya waktunya kurang ya Bu ya kalau untuk sampai presentasi semua kelompok ya. Kemarin itu hanya berapa kelompok ya? Satu kelompok yang sempat ya karena waktunya juga mungkin sudah sangat terbatas. Kemudian kan Bu, rencana pengembangan ini kemarin sudah kita tanda tangani bersama, sudah kita sepakati rencana pengembangan diri. Ada 4, ada 3 di sana ya Bu ya, ada 3. Pertama itu melaksanakan apa ya Bu ya, mindfulness dan stop ya. Kemudian ada melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian melaksanakan diskusi kelompok dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi mungkin sedikit kita bicarakan lagi lah, kita ngobrol lagi lah soal rencana pengembangan diri ini Bu ya. Yang pertama kemarin belum ada pelaksanaan mindfulness
mendiskusikan apa itu mindfulness, kemudian teknik SWOT itu apa. Mudah-mudahan ke pembelajaran selanjutnya bisa ya Bu ya. Iya. Kemudian melakukan refleksi. Sebenarnya ini sudah Ibu lakukan kemarin, sudah Ibu lakukan refleksi pembelajaran sebelumnya. Mungkin boleh ditingkatkan lagi ya. Termasuk juga diskusi kelompok. Di sini yang kemarin mungkin waktu yang terlalu mepet sehingga kelompok yang sempat presentasi hanya satu kan. Jadi secara keseluruhan sangat bagus sekali apa yang sudah dilakukan di kelas. Nah, setelah saya merefleksi diri ini Bu, saatnya Ibu dong kan gitu. Ibu juga saya perlukan refleksi dari Ibu supaya saya tahu mengembangkan bagaimana ke depannya praktek coaching yang telah kita lakukan ini. Akhirnya diminta juga ya. Iya. Ya. Yang saya rasakan ya pada saat di coaching ya. Saya merasa sangat nyaman, tenang, tidak merasa saya digurui ya dan disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Coaching dilaksanakan dengan cukup rileks dan berkesan bersahabat ya, sehingga saya melihat bahwa hubungan di antara kami adalah hubungan kemitraan. Hubungan kita adalah hubungan kemitraan. Jadi rekan ya Bu ya, artinya tidak ada satu yang lebih tinggi terus satu yang lebih rendah ya. Iya. Itu saja Bu. Ada lagi yang mau disampaikan Bu mengenai praktek coaching kita ini? Sudah cukup sampai. Terima kasih Bu. Jadi mungkin juga Ibu PP kita ada di sini, Ibu Punika. Mungkin saya minta juga refleksi dari Ibu supaya saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam praktek coaching. Jadi supaya ke depannya mudah-mudahan saya bisa melakukan yang lebih baik lagi ke depan. Jadi silakan Bu memberikan refleksi. Terima kasih. Saya sudah mendengar Ibu melakukan percakapan pasca observasi ya kepada Ibu Mega tadi, dan saya melihat Ibu begitu rileks untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Mega ya. Jadi boleh menceritakan bagaimana perasaan Ibu melakukan observasi kepada rekan sejawat Ibu? Iya. Perasaan saya kemarin kan Bu, di awalnya saya agak-agak takut, saya minta tolong ke siapa yang harus saya observasi gitu kan Bu ya. Karena ada beberapa teman sempat saya tanya tidak bersedia dengan berbagai alasan kan Bu. Jadi ketika saya jumpai mereka ini, ya memang saya bilang jangan tolak ya. Saya kita mau belajar meningkatkan kemampuan kita, sama-sama kita belajar. Saya pun sedang belajarnya, saya bilang ke Ibu ini kan Bu. Jadi ketika Ibu ini menyiapkan, oke lah, karena saya juga lagi semangat untuk belajar Ibu ini untuk beberapa pertemuan yang lain di kelas kan Bu. Jadi ketika Ibu ini menerima, saya sangat bahagia Bu, saya sangat senang. Aduh, ternyata Ibu ini bersedia untuk diobservasi. Jadi saya sangat senang. Ya, kira-kira setelah Ibu melakukan observasi baik pra maupun ketika pembelajaran, apakah Ibu ada merasakan suatu kendala seperti itu Bu? Sepanjang proses yang kami lalui sebenarnya enggak ada kendala ya dari saya. Yang saya lihat pun dari Ibu Mega juga lancar-lancar saja semuanya. Mungkin juga karena di satu sisi Ibu Meganya sudah memang di awal semester mungkin sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Jadi ketika saya minta mengobservasi itu lancar semua, tidak ada Di lancar aman ya. Iya. Jadi sudah luar biasa Bu ya pelaksanaan ini percakapan kita ini. Jadi sebenarnya ini kan sebaiknya dilakukan oleh kepala sekolah. Iya. Nanti yang kita harapkan nanti Bu bisa lulus menjadi kepala sekolah Bu ya. Jadi itulah nanti diterapkan kepada rekan-rekan guru. Ibu mengobservasi bagaimana guru-gurunya nanti melakukan pembelajaran dan kemudian melakukan pasca observasi kiranya apa yang sudah kita pelajari ini bisa diterapkan Bu ya untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ini juga
masih belajar juga, masih terus juga belajar, mudah-mudahan di proses-proses selanjutnya lebih baik. Jadi saya ucapkan juga terima kasih untuk Ibu Mega karena yang pertama sudah bersedia saya observasi, kemudian juga bersedia hari saat ini untuk